Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, percaya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Salaman kanan kiri, selamat kenaikan bilang. Jangan turun-turun lagi bilang, puji Tuhan. Iya, salam Bapak Ibu. Luar biasa. Tadi sesi pertama, tadi pagi kita diberkati Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sesi kedua. Tapi saya percaya sepanjang 24 jam ini Bapak Ibu, nanti sampai kita malam tidur istirahat, kita diberkati Tuhan semua. Dan satu hal jangan lupa, besok pagi jangan lupa bangun. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, Kisah Rasul 1 ayat 7. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak harus tahu semua. Sama-sama katakan tidak tahu harus semua. Iya, kepala kita kecil Bapak Ibu, tapi Tuhan kita, nah luar biasa. Ada kepala besar di sini? Puji Tuhan, semua ukurannya hampir sama. Jawabnya, ini sebelum Tuhan Yesus terangkat, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Molo porsia doho Tuhani, kalau percayanya kita sama Tuhan, Dianya yang pegang setir nakoda hidup kita. Kita ini tinggal ngikut. Sama-sama kata tinggal ngikut. Tapi jangan ketinggalan kejauhan. Tapi juga jangan terlalu di depan. Sama-sama katakan pas. Iya, kalau ukuran bautnya 10, ukuran murnya 10. Kalau tidak pas ukurannya, maka dol dia rusak. Jadi waktu sebelum Tuhan Yesus berangkat ke sorga, naik ke sorga, umur Tuhan Yesus itu enggak nyampe 40, hanya lebih kurang 33 tahun. Pak Gembala lebih besar, lebih banyak umurnya daripada Tuhan Yesus secara manusia. Saya sekarang umur 51 tahun. Jadi perhatikan ya, di kenaikan ini Anda harus mengingatkan diri kita sendiri masing-masing, bahwa engkau dan aku di dunia ini hanya penugasan sementara. Sama-sama katakan SK sementara. Iya, salam kanan kirimu. SK sementaranya kau bilang. Gak usah banyak cerita bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada lagu ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ibu-ibu kalau masak pagi hari, buka dandang, yang keluar apa? Uap. Seperti itulah hidup manusia. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu dalam Mazmur 90 ayat 10. Hidup kita itu hanya lebih kurang 70 tahun. Coba ayatnya mana? Ya, baca sama-sama. 3, 2, 1. Iya. Iya, katanya hidup itu waktu itu buru-buru perginya. Gak terasa ya. Kami sekeluarga Tuhan bawa ke Lubuk Pakam sudah hampir 10 tahun. Sepertinya hanya baru 10 menit. Pak Gembala mau ingatkan Anda dan saya, jangan terlalu banyak terbuai dengan dunia ini. Hidup itu singkat. Di Tuhan 1 hari, di manusia berapa? 1000 tahun. Dan di antara kita belum ada yang umur 100 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita memperingati hari kenaikan, itu murid-murid itu melihat ke atas. Itu seolah-olah Tuhan berkata begini, rasul-rasul, murid-muridku, waktu itu singkat. Masalahnya kalau napas kita sudah berhenti, kita nggak bisa balik lagi mencari napasnya. Makanya selagi Anda dan saya masih hidup, banyaklah berbuat baik, kurangin berbuat jahat. Salaman kanan kiri, kurangin berbuat jahat bilang. Minimal 1 kali 1 hari bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kisah Rasul pasal 20-24.
Kenapa Paulus berkata begini? Aku telah mencapai, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Luar biasa. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Rasul Paulus berkata lagi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus mencapai garis akhir. Jangan sampai kita awali dengan Tuhan, kita akhiri dengan dunia. Makanya Alkitab berkata, hari-hari akhir zaman banyak orang yang murtad. Karena wanita cantik, karena laki-laki ganteng, karena posisi, jabatan, karena harta. Yesus itu hanya satu, Bapak Ibu. Makanya dikatakan dalam 1 Petrus, tolong dibuka, 2 Petrus pasal 3 ke-8. 2 Petrus, yang satu ini gak boleh kamu lupa, kata Paulus. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Kenapa harus Paulus menulis begini di Alkitab? Yang satu ini seolah-olah yang lain bolehlah lupa sebentar. Yang ini gak boleh lupa. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jangan nanti di kekekalan Anda tidak membawa apa-apa kepada Tuhan. Itu penyesalan yang luar biasa. Next, ayat ke-9. Ini teguran buat kita di kenaikan ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bapak Ibu, sorga tidak pernah lalai menepati janjinya. Tetapi waktunya Bapa yang menentukan. Makanya tadi di ayat pertama saya buka, kadang-kadang kita tidak perlu tahu semuanya. Kalau kita percaya sama Tuhan yang pegang hidup kita dari awal sampai akhir. Karena Yesus kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin Bapak Ibu. Kita sekarang sedang on the way. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa Tuhan sabar terhadap kita? Karena ia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ayo salaman kanan kiri, banyaklah kita bertobat bilang. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ayat ke-10 next. Dikatakan di sini, tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Hati-hati. Waktu Yesus lahir di Bethlehem, tidak banyak yang tahu, hanya 1-2 orang. Waktu Yesus di kayu salib, tidak banyak yang duduk di situ, beberapa wanita, beberapa rasulnya. Waktu Yesus dikuburkan, tidak banyak yang tahu. Waktu Yesus bangkit, tidak banyak yang melihat, hanya beberapa wanita. Tapi waktu dia naik ke sorga, banyak yang menyaksikan. Jadi sebenarnya kenaikan ini berkat yang luar biasa buat orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Artinya Tuhan berkata begini, tugasku sudah selesai, tinggal Anda yang melanjutkan. Hati-hati loh, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Pernahkah ada pencuri nelpon saudara, kirim WA? Dia bilang, nanti malam tolong pintunya jangan terlalu kencang ditutup ya, aku mau datang mencuri. Pernah begitu? Luar biasa. Ayo salaman kanan kirimu bilang, hati-hati banyak pencuri bilang. Asal jangan kamu pencurinya bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Banyak pencuri hati. Amin. Banyak pencuri karakter dan sebagainya. Tapi ingatlah di kenaikan ini. Jadi di dalam Yohanes 16 ayat 28, Yesus berkata begini, aku datang dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia.
Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Berkat yang kedua dikenakan ini adalah setelah Tuhan Yesus kembali duduk dari mana dia datang, makanya saya percaya dia akan kembalikan semua yang menjadi bagianmu dan bagianku di kenaikan ini. Haleluya, amin. Kalau engkau pernah kehilangan, Tuhan akan kembalikan dengan baik dan pada waktunya. Karena dia yang tahu musimnya. Kalau engkau pernah rugi, Tuhan akan kembalikan dengan berkat keuntungan. Haleluya. Kalau engkau pernah kurang, Tuhan akan kali-kalikan lagi. 5 roti 2 ikan menjadi berkat. Mazmur 37 ayat 5 berkata begini. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Apa tindakan Tuhan? Ayat ke-6. Dia mengembalikan hakmu. Sama-sama katakan hakku. Hakmu adalah diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, damai sejahtera. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Haleluya. Ya, salaman kanan kiri dengan iman. Hak kita akan datang bilang. Amin. Haleluya. Seperti wanita janda di dalam Lukas pasal 18. Dia berkata begini kepada hakim. Belalah aku. Hak kita itu udah bisa tidur nyenyak. Hakmu dan saya adalah kita penuh dengan damai sejahtera. Hak kita adalah sukacita. Olah namanya kelukari juta, amin. Asal juga mekel di dalan-dalan sana. Nanti dibilang orang nanti, ini dari mana? Hak kita itu adalah kita menerima apa yang menjadi bagian kita. Kitab Amsal berkata begini, Amsal pasal 30. Jangan berikan aku kekayaan, tapi juga jangan berikan aku kemiskinan. Tapi berikanlah apa yang menjadi bagianku. Wih, itu dua yang mantap. Dia bilang begini selanjutnya. Karena kalau engkau berikan aku kekayaan, nanti aku jadi sombong. Jadi lupa diri, lupa darah, lupa daratan. Kalau engkau berikan aku kemiskinan, nanti aku jadi mencuri. Dan namamu dipermalukan. Berikanlah apa yang menjadi bagianku. Saya percaya berkat yang kedua hari ini untuk kita semua. Dia akan kembalikan apa yang menjadi bagianmu. Percayalah, berkat sorga tidak pernah tertukar. Salaman kanan kiri, berkat sorga ada namanya bilang. Haleluya, amin. Kemana dia memerintahkan? Mazmur 133 ayat 3. Dia perintahkan kemana? Ke gereja. Ke gereja mana? Khusus momen ini ke GBI Jalan Kartini. Dia akan memerintahkan ke gunung-gunung Sion. Apa itu gunung Sion? Gereja Tuhan. Salaman lagi kanan kiri. Tuhan kirim berkatnya bilang sampai ke sini bilang, tidak perlu COD karena surga sudah bayar. Haleluya. Nanti tinggal dengar nanti di alam iman muda alam roh. Paket. Tanya, paket dari mana bang? Paket dari surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus itu baik, amin. Walaupun kita mendapatkan pergumulan, kadang-kadang kita dipersalahkan, kita maksudnya niatnya baik, kita dibilang jahat. Berbahagialah, Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena kita yang empunya kerajaan surga. Tapi Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 61 ayat 7, sekalipun engkau dipandang sebelah mata, engkau diomongin orang, kemungkinan engkau dikutuk. Lihat ini. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu, kalau engkau pernah dipermalukan sampai 2 kali. Lihat ini. Tuhan kembalikan. Ganti noda yang menjadi ludah. Saya selama hampir 10 tahun di Lubuk Pakam sudah pernah jarak 2 meter. Seorang ibu meludah kepada saya. Poh katanya. Untung waktu itu gak ada sekop. Saya cari-cari sekop, mau cari mana ludahnya. Walaupun bau jigong Bapak Ibu itu luar biasa. Saya mau persembahkan sama Tuhan. Tapi lihat Alkitab. Kalau engkau pernah ngalamin ini, diganti. Diganti. Asal jangan balas. Ditampar pipi kanan, kasih pipi. Kalau pipimu 2,
Karena banyak orang Kristen pipinya hanya satu. Karena waktu ditampar satu, dia balas. Karena pipinya cuma satu. Lihat dulu pipi kanan kirimu, dua apa satu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hanya orang yang punya pipi dua lah yang tidak membalas kalau dia ditampar. Lihat ini. Roh Kudus kasih saya ayat ini mendadak tadi pagi subuh. Hambaku sampaikan kepada jemaat GBI Jalan Kartini yang datang ibadah kenaikan hari ini. Kalau dia pernah ngalamin ini, dijahatin sama edanya, dijahatin sama tulangnya, sama amang burunya, sama udahnya, sama tetangganya, sama dongan STM-nya, dongan arisan, dongan sabutua, dongan marga. Kamu akan mendapat 2 kali lipat yang menjadi bagianmu ini. Bukan saya yang ngomong. Next, ayat 8. Lihat ini. Sebab aku Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Kalau pernah hartamu dirampas, engkau dicurangin, Tuhan akan ganti. Aku akan memberi upamu dengan tepat. Sama-sama katakan dengan tepat. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Itu pesan Tuhan. Ayat ke-9. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Oh, haleluya. Ini puncak berkatnya. Keturunanmu diberkati. Saya sambar firman Tuhan ini. Karena roh yang mengingatkan saya. Dan saya ledakan di tempat ini saat ini. Itu menjadi ledakan iman kita. Suatu hari seorang perempuan berkata waktu Yesus lewat. Berbahagialah susu yang menyusui engkau. Apa jawaban Tuhan Yesus? Yang lebih berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Keturunanmu, ini janji Tuhan buat kita. 2 Raja-Raja pasal 8. Sekalipun sudah 7 tahun kamu diginikan, 6 tahun, 6,5 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ibu ini mengalami kasih dengan Tuhan luar biasa. Melalui pendeta Nabi Elia waktu itu. 2 Raja-Raja pasal 8. Elisa, Nabi Elisa. Dia ngomong sama perempuan ini. Ibu, karena perempuan ini baik kali sama hamba Tuhan. Anda mau menikmati hujan-hujan kasih karunia Tuhan mujizat dalam hidupmu? Belajar menghormati hamba Tuhan. Jadi pendeta Elisa ini setiap kali datang ke kotanya, ke kampungnya, disiapkan satu ruangan di atas, di lantai 1. Ditaruh meja, ditaruh kursi, ditaruh kandil. Percayalah, salah satu berkat yang tidak bisa hilang di dunia ini sampai di kekekalan adalah kalau engkau memberikan secangkir saja pun kepada hamba Tuhan. Bukan karena hambanya, tapi karena Tuhannya. Percaya. Dang magoi pasu-pasumi. Seperti Mama Siniko ini, inang ibu sagala. Sudah Bapak Gembala makan buahnya. Cuman maaf saya nggak bisa bagi sama jemaat. Karena cuma 1. Kapan inang kasih itu? Kapan diantar? Puji Tuhan. Berdoalah supaya sering-sering terjadi begitu. Haleluya. Dang alani pangalian nai double gadaong. Ale pangalian nasoti kipe. Seperti ini sahabatku ini. Ini buru Batak dan buru Sunda ini. Oke, Inang. Pak Thompson ini. Terima kasih Inang. Sorry ya. Daging ayamnya udah habis lama. Ayam nani padar puang. Bah, langsung nawa gak male bah. Haleluya, amin. Coba saya bayangkan Bapak Ibu, sekali sebulan aja satu orang mengantar ke rumah Pak Gembala. Tapi jangan terlalu sering lah menjaga kolesterol. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bukan karena besar kecilnya pemberiannya, tapi hati yang tulus. Karena Tuhan selalu melihat hati. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan yang kelihatan oleh mata fisik, tapi dia selalu tertarik dengan mata iman yang dia lihat. Bapak Ibu,
Lalu karena baik kali ibu ini sama pendeta itu, pendeta Elisa. Ngomonglah pendeta Elisa ini, dapat dia Roh Kudus bisikan di hatinya. Ibu, pergilah kau 7 tahun. Kemana pendeta? Kemana saja. Mau keluar negeri, mau balik dulu ke Samosir, tempat opungnya kalian. Mau ke Garoga, mau ke Sipoholon, mau ke Sorkam, mau ke Tapanuli. Pergilah dulu 7 tahun. Karena Tuhan akan mencurahkan kelaparan di negeri ini 7 tahun. Lau mai banyak di BG. Di BG Ibana suarai. Makanya jangan lihat pribadi orang yang berkhotbah di sini, tapi dengarlah firman yang disampaikan kepadamu. Mula diurusi hodoan nongjol mana, dan BG dapok mube pasu-pasui. Makanya jangan tangkap kelinci sekaligus 2 ekor dalam satu kandang. Tangkaplah satu-satu. Salaman kanan kiri, unang mokus so bilang. Berikan tepuk tangan, luar biasa. Kata-kata surga kadang-kadang nyelenik Bapak Ibu. Tapi itu berkat Tuhan buat kita. Supaya satu hari nanti kita semua masuk surga. Ayat kedua, lalu dia pergi. Di mana? Di negeri orang Filistin. Jadi bukan masalah tempatnya, tapi masalah tuntunan sekarang yang terpenting. Makanya kalau engkau bekerja, hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Martangeako sebelum berangkat. Orang yang berdoa sebelum melakukan sesuatu, sesuatu itu sudah selesai setengah. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan itu punya batasan untuk Anda dan saya. Walaupun dia bukan Tuhan yang terbatas. Lihat ini. Burjunayake. Jadi waktu mereka melihat Yesus itu terangkat ke surga. Semua yang disampaikan Tuhan itu diikuti oleh mereka. Ini yang saya maksud. Dengar aba-aba. Karena kau gak tahu umurmu sampai berapa. Tadi pertama kali tadi kok banyak apa berkatnya buat kita? Penugasan sementara. Jangan kau mabuk dengan dunia ini. Jangan ada GBI Jalan Kartini yang mabuk. Hancur nanti levermu. Haleluya, amin Bapak Ibu. Jangan minum tuak, jangan minum alkohol. Minum itu air putih, itu banyak di Sungai Ular sana air putih gratis. Itu jauh lebih sehat Bapak Ibu. Haleluya, berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minum minyak air putih gudang-gudang sampai butoko. Ini pagi-pagi tua dokter sukuni ho. Itu alkohol dulu ho. Lihat 7 tahun. Next. Dia berangkat. Ayat 3. Terus. Setelah lewat 7 tahun. Mula maibana. HP jabuna. Tanona ditinggalkan. Dia mau pergi kepada raja. Makanya saya bilang. Tuhan itu. Nah berkat yang ketiga di kenaikan ini adalah. Perhatikan. Waktu mereka melihat Yesus terangkat. Mereka dekat di mana? Nah ini nanti yang kita mau sampaikan ini. Itu yang terakhir nanti. Berharap. Nggak tahu apakah nanti jadi ada fragmen ya Ibu Selvi jadi ya. Puji Tuhan. Sebenarnya saya harus cepatkan ini khotbah ini. Juga memang Pak Gembala udah agak lapar ini. Siapa yang sudah masak di rumah? Aset roh kami menyerbu dah bah. Ngapola otik-otik petalang tapi tinggal habis semuanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia mau datang kepada raja. Pas raja lagi ngomong sama siapa? Sama tim pengerjanya Elisa. Ini buktinya ayat 4. Coba 7 tahun direndom. Bisa dibuat Tuhan satu momen. Di mana ibu ini yang mengasihi hamba Tuhan. Yang suka nolong hamba Tuhan. Dipertemukan dengan raja. Raja sedang berbicara dengan Gehazi. Raja berkata begini. Coba ngomong dulu. Apa aja yang dibuat pendeta Elisa. Anda dan saya harus percaya kepada Tuhan. Kalau engkau gak percaya sama firman Tuhan, sama siapa lagi engkau percaya? Karena suami kita pun belum tentu bisa dipercaya. Betul gak istri-istri?
Istri kita pun kadang-kadang belum tentu bisa dipercaya. Betul nggak suami-suami? Tuh lebih kencang suara. Unak songonia bertobat, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Unang mekelo Papa Obed. Oh, ada Papa Obed di sana. Haleluya. Wah, mau kebah. Udah lepas. Rupanya ikatannya tadi malam itu yang kaku udah lepas ya. Sarap-sarapnya berkembang dengan luar biasa. Haleluya. Amin. Sedang berbicara tentang perbuatan besar. Banyak sekali perbuatan besar Elisa. Tapi apa yang dia katakan dari banyak, dari puluhan perbuatan besar. Coba apa yang dia ngomong, satu dari antara puluhan itu. Next. Dia ngomong tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati. Anaknya siapa? Ibu itu. Oh, yang di gereja GB Karten. Iya. Tapi ibu itu lagi pergi 7 tahun. Kemana? Ke Filistin. Bah. Dari semua percakapan. Kenapalah yang dia cakapkan ibu ini? Makanya Alkitab berkata, sebelum engkau bangkit dari dudukmu, Tuhan sudah tahu. Sebelum engkau ngomong A, Tuhan sudah tahu. Hati-hati. Ucapanmu adalah doamu. Jangan salah ngomong. Banyak orang yang kena urat saraf gara-gara salah ngomong. Hati-hati. Lebih baik engkau ngomong 1.000.000 kebaikan daripada ngomong 1 ketidakbaikan. Haleluya, amin Bapak Ibu. Coba dari puluhan perbuatan besar, ditanya raja, perbuatan besar apa? Ini. Pas ayat ke-6. Pas roh ibu dia lagi diomongin tentang mujizat. Pas dia datang, lihat itu. Ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu. Bah, sendia doamu inang. Bah, oso. Iya, aku pas mau ketemu sama raja. Oh iya. Oh, raja lagi ngapain? Lagi ngomong sama aku. Tentang apa? Tentang ibu. Pas semuanya. Kalau Sang Maha Agung di atas mengatur, memposisikan seperti pemain catur, tepat pada waktunya. Lihat, random 7 tahun pun Tuhan bisa buat 1 titik. Hanya lebih kurang peristiwanya, cuma lebih kurang 1 jam. Saya mau beritahu Bapak Ibu, jangankan 1 jam, 8 menit pun Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu. Kenapa 8 menit Pak Gembala? Sinar matahari berangkat dari matahari sampai ke bumi hanya butuh 8 menit. Kalau engkau naik pesawat tercepat di bumi, engkau akan sampai nanti setelah lahir nanti cucumu yang ke-10. Tapi 8 menit Tuhan bisa buat. Lihat ini, 7 tahun di random. Inilah, next ayat ke-6. Bah, jadi ini ibu itu. Lalu bertanya kepada perempuan itu, coba ceritakan. Kemudian raja menugaskan. Baca sama-sama, mulai dari kata pulangkan. 3, 2, 1. Berapa tahun dipulangkan? Salaman kanan kiri. Tuhan akan kembalikan semua yang pernah dilupakan Tuhan. Bilang, ayo salaman kanan kiri. Haleluya, amin. Dapat Wangi Bon 7 tahun. Rumahnya dikembalikan, ladangnya dikembalikan, sama surat tanahnya, sertifikatnya dikembalikan. Seperti KBPN, bukan lagi camat, bukan lagi kepala desa. Lalu hasilnya dihitung. 1 tahun dihitung hasilnya 100 juta. Dikembalikan 700 juta. Pertanyaannya, selama 7 tahun, apa yang terjadi? Tuhan menunggu Anda dan saya untuk Tuhan memberikan apa yang menjadi bagianmu. Mari kita bangkit berdiri. Nanti yang ketiga boleh. Tahun depan dikenaikan bulan Mei 2027 kita sampaikan. Tapi yang pasti berkat hari ini ada 2. Yang pertama,
Hidup itu hanya sementara, penugasan sementara. Yang kedua, Yohanes 16 ayat 28. Tuhan datang dari Bapa, datang ke dunia, kembali kepada. Artinya Mazmur 37 ayat ke-6. Tuhan akan kembalikan hakmu. Baca sekali lagi ayat ini. Setelah ini kita pujian. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Sekali lagi dari atom-atom sel tubuhmu. 3, 2, 1. Yes. Yes. Sama-sama aku pun mau baca ayat ini. 3, 2, 1. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya, haleluya. Ku cintakan